yang dimana pada minggu yang lalu kita sudah membahas sistem kabinet parlementer. Kita sudah membahas 7 kabinet yang pernah memimpin atau memerintah di Indonesia. Ada Nachir Sukiman Wilopo, Ali 1, Burhanuddin Harahap, Ali 2, dan Juanda. Ditambah lagi saya memberikan tugas mengenai yang namanya pemilu yang dilaksanakan oleh kabinet kelima Burhanuddin Harahap, yaitu pemilu pertama kali di Indonesia tahun 1955. Semoga tugas yang Bapak beri kepada anak Bapak sekalian dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Sketsa gambar dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS itu ya anak Bapak sekalian dibuat dan diberi warna, diberi keterangan agar apa? Karena di 2020 ini kita akan mengadakan pesta demokrasi. Yang tinggal di Kota Medan, yang tinggal di Kota Binjai, yang tinggal di Serdang Bedagai, dan di beberapa beberapa daerah kabupaten kota di Indonesia ini akan mengadakan pesta demokrasi. Sehingga tugas itu Bapak berikan agar anak Bapak memahaminya, walaupun anak Bapak belum memiliki hak suara dalam pemilihan umum. Namun dengan tugas itu anak Bapak bisa memahami dan bisa melihat konteks pesta demokrasi pemilu. Oke, anak Bapak sekalian, hari ini kita membahas materi sejarah kelas 9 Selasa 29 September 2020, yaitu mengenai apa? Dekret Presiden 5 Juli 1959. Oke, Bapak mau flashback ke belakang. Lihat, pada masa tahun 1950 sampai 1959, setelah Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda melalui hasil KMB, maka kita memiliki pemerintahan yang baru terbentuk, dalam arti pemerintahan yang mutlak Indonesia. Namun berjalannya pemerintahan dari 50 sampai 59 mengalami turun naik situasi politik sampai akhirnya politik yang di Indonesia itu mengalami kemerosotan. Bagaimana kemerosotannya? Setelah dilaksanakannya pemilu, rakyat menyambut hasil pemilu dengan gembira. Namun orang-orang yang dipilih rakyat tersebut tidak menjalankan apa yang diamanatkan kepada dirinya, sehingga kekacauan politik dan pemerintahan ini memicu dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959. Apa sih dekret itu? Ternyata dekret itu adalah sebagai suatu keputusan pemerintah dengan dasar kekuasaan penuh. Artinya apa? Pemerintah mengeluarkan dekret karena melihat keadaan Indonesia yang kacau, baik dalam sistem ekonomi, baik dalam politik maupun pemerintahan. Ekonomi bagaimana? Ya, kita mengalami inflasi. Politik bagaimana? Silih bergantinya partai politik ini saling menjatuhkan. Pemerintahan bagaimana? Tidak berjalannya pemerintahan yang diharapkan. Sehingga Presiden Soekarno mengambil satu kebijakan mengeluarkan dekret. Apa yang membuat dekret ini dikeluarkan oleh Soekarno? Ternyata ada latar belakangnya. Apa itu? Latar belakang dikeluarkannya dekret adalah A. Kemacetan sidang Dewan Konstituante dalam membentuk Undang-Undang Dasar yang baru. Artinya apa? Dewan Konstituante ini merupakan hasil pemilu 1955. Lembaga ini ditugaskan untuk membuat Undang-Undang Dasar yang baru, pengganti 1945. Namun dari tahun 1955 sampai 1959 di semester pertama, berarti dari Januari sampai Juni 59, Dewan Konstituante ini tidak ada satu pasal pun
yang mereka sahkan atau yang mereka bentuk, berarti gagal konstituante dalam membuat undang-undang dasar yang baru. Sedangkan yang kedua atau yang B, desakan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Artinya apa? Banyak elemen dari rakyat, pemerintah, dan juga tokoh-tokoh nasional yang menginginkan kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI. Nah, jadi inilah merupakan latar belakang dikeluarkannya dekret, sehingga kebijakan ini diambil oleh Soekarno untuk apa? Untuk membuat kedamaian dan ketentraman serta kehidupan kembali yang lebih baik. Apa sih isi daripada dekret tersebut? Ternyata isi dekret itu adalah A. Pembubaran konstituante, berarti lembaga yang dibentuk hasil pemilu 55 ini dibubarkan, tidak ada lagi. Baru yang B, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, berarti kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Baru yang ketiga C, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950. Artinya dari tahun 50 sampai 59 kita pakai Undang-Undang Dasar sementara 1950. Namun begitu dikeluarkannya dekret, berarti kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Oke, ini ada Bapak ya. Coba dilihat. Ini arti dekret, ini latar belakangnya, ya, dan ini isi pokoknya. Oke, sudah. Jadi inilah yang membuat sejarah kehidupan bangsa Indonesia itu sungguh banyak lika-likunya. Kenapa? Karena yang membuat kekacauan setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda itu adalah orang-orang Indonesia yang memang mereka ingin mencari kekuasaan, bukan ingin mengabdi kepada negara untuk memakmurkan rakyatnya. Dibuktikan dengan ciri bergantinya Perdana Menteri yang memimpin Indonesia. Oke, dekret pengertian latar belakang dan isi. Oke, kita sambung kemarin kalau sekalian. Ya, kita perhatikan dulu. Oke, selain isi dekret itu sudah diucapkan oleh Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia, Soekarno pun menyatakan akan membentuk lembaga tinggi negara lainnya. Lembaga yang dibentuk adalah MPRS dan DPAS. Apa itu MPRS? Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Sedangkan DPAS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Kenapa sementara? Kedua lembaga ini dibentuk karena sementara sebelum pemilu dilaksanakan. Jadi begitu pemilu dilaksanakan mereka akan dibubarkan. Karena apa? Lembaga hasil pemilu sudah terbentuk. Oke? Dekret ini ternyata disambut oleh rakyat dan disambut oleh angkatan darat ataupun kemiliteran itu dengan penuh sukacita. Kenapa? Ternyata rakyat selama 55 atau selama 50 sampai 59 mereka sudah jenuh. Jenuhnya kenapa? Ekonomi inflasi, korupsi terjadi, kekacauan, pemberontakan dan ketidakamanan mereka rasakan. Inilah yang membuat rakyat dan TNI menyambut dikeluarkannya dekret. Ditambah lagi karena mereka sudah jenuh, pembangunan tidak ada, dikarenakan terjadi korupsi
yang dilakukan semua elemen dan ditambah lagi dengan kekacauan politik terjadi di Indonesia. Inilah yang membuat kita mengambil satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Soekarno dengan dikeluarkannya dekret. Oke. Setelah dikeluarkannya dekret 5 Juli 1959, bagaimana kehidupan pemerintahan setelah dikeluarkannya dekret? Ternyata kehidupan pemerintahan setelah dikeluarkannya dekret, pertama, berlakunya demokrasi terpimpin. Apa arti demokrasi terpimpin menurut Soekarno? Yaitu demokrasi yang dipimpin oleh satu orang mutlak penguasa atau pemimpin dan memegang kekuasaan di wilayah Republik Indonesia. Ininya. Pada masa demokrasi terpimpin inilah dibentuk lembaga tinggi negara. Selain MPRS, DPRS, ada namanya DPR-DR. Dewan Pertimbangan Rakyat Gotong Royong. Ini sudah. Namun pada pelaksanaan demokrasi terpimpin terjadi penyelewengan. Apa penyelewengannya? Seharusnya MPR dan DPR ini adalah lembaga tertinggi yang di atas pemerintahan atau presiden. Ternyata pada masa demokrasi terpimpin MPRS dan DPR ini di bawah presiden. Artinya tunduk kepada presiden. Inilah salah satu bentuk penyelewengan di demokrasi terpimpin. Sedangkan kehidupan pemerintahan setelah dekret yang kedua adalah pembentukan kabinet kerja. Artinya setelah dekret dikeluarkan, Soekarno memanggil orang-orang yang ia percayai untuk membentuk satu kabinet yang dimana kabinet ini diusahakan untuk semampunya bekerja dalam membangun pembangunan, membangun ekonomi, dan menata kehidupan politik serta pemerintahan dengan baik. Sedangkan yang ketiga, bagaimana kehidupan pemerintahan setelah dekret? Ternyata yang ketiga Soekarno menerapkan sentralisasi pemerintahan. Oke, apa itu sentralisasi? Ternyata pada masa demokrasi terpimpin yang diterapkan Soekarno, sentralisasi maksudnya adalah pemusatan kekuasaan kepada satu pemimpin. Makanya kalau dahulu pemimpinnya di Pulau Jawa, di Jakarta, maka pusat pemerintahan semuanya ditujukan di Pulau Jawa atau di Jakarta untuk saat sekarang ini. Ibu kota negara, kebijakannya dari sana semua dipusatkan oleh pemerintah pusat. Jadi tidak ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah seperti gubernur atau kabupaten. Semuanya harus tunduk pada kebijakan pemerintah. Tidak ada kebijakan yang lain yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin setelah dikeluarkannya dekret. Baru yang keempat, demokrasi terpimpin ini pada kehidupan setelah dekret ternyata ada penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno. Penyimpangan yang dilakukan itu adalah dalam politik luar negeri bebas aktif. Apa yang mereka lakukan atau apa yang dilakukan Soekarno karena dianggap menyimpang dalam politik luar negeri Indonesia bebas aktif, yaitu membentuk Oldevo dan Nevo. Oldevo adalah pernyataan tentang negara-negara yang bersifat penguasaan atau disebut dengan kapitalis. Jadi Soekarno menganggap di negara ini ada dua kelompok. Satu kelompok kapitalis atau penguasa, dan yang kedua adalah kelompok anti kapitalis atau disebut dengan Nevo. Berarti di sini Soekarno tidak lagi menerapkan politik luar negeri kita yang bebas dan aktif. Artinya bebas berteman dengan siapa saja,
aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia. Kenapa sudah menyimpang? Berarti dia sudah masuk pada satu kelompok. Sedangkan politik kita bebas aktif, tidak memihak pada siapapun. Berarti sudah tidak sesuai dengan politik luar negeri Indonesia. Ini salah satu bentuk penyimpangannya. Sedangkan yang kelima, kehidupan pemerintahan setelah dekret mengalami perubahan. Yang kelima adalah Soekarno atau bangsa Indonesia mengalami perselisihan terhadap Malaysia. Jadi Indonesia pernah berselisih dengan negara tetangga sebelah utara, yaitu Malaysia. Perselisihan mengenai apa? Perselisihan mengenai pembentukan federasi negara Malaysia yang ada di Pulau Kalimantan. Inilah yang membuat kita pernah konflik atau disebut dengan konfrontasi dengan Malaysia. Jadi permasalahan inilah yang terbawa sampai dengan sekarang. Terbawanya dalam bentuk apa? Ya kita lihat. Kalau ada pertandingan dalam bentuk event internasional apapun itu olahraganya, apabila jumpa Indonesia dengan Malaysia, pasti nuansanya memanas. Kenapa? Karena mungkin terbawa oleh emosi-emosi pada masa dahulu. Yang keenam, kehidupan pemerintahan itu berubah setelah dikeluarkannya dekret. Yang keenam adalah Soekarno menerapkan ekonomi terpimpin. Dengan cara apa ia melaksanakan ekonomi terpimpin? Dia menerapkan, pertama, membentuk Dewan Ekonomi Nasional. Apa itu Dewan Ekonomi Nasional? Adalah dewan ekonomi yang memikirkan bagaimana masalah nasional setelah dikeluarkannya dekret pada masa demokrasi terpimpin. Jadi Dewan Ekonomi Nasional inilah yang akan membahas ekonomi Indonesia menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya. Baru yang kedua, kebijakan sharing. Kebijakan sharing ini adalah kebijakan yang diterapkan pada awal Indonesia diakui kedaulatannya. Berarti tahun 50 dan ini terus dilanjutkan sampai 59. Apa itu kebijakan sharing? Kebijakan sharing ini adalah pemotongan nilai mata uang. Oke. Kebijakan sharing adalah pemotongan nilai mata uang. Nilai mata uang yang mana yang dipotong? Ternyata nilai mata uang dari nilai mata uang 100 sampai 500 rupiah. Dipotong tinggal 10. Yang 500 tinggalnya 50 rupiah. Ini. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mengendalikan perputaran nilai uang di masyarakat, sehingga nilai tukar uang itu tidak lagi rendah, melainkan menjadi lebih tinggi terhadap barang. Yang ketiga, menerapkan sistem ekonomi gerakan benteng. Apa itu sistem ekonomi gerakan benteng? Sistem ekonomi gerakan benteng adalah sistem ekonomi yang memberikan bantuan kredit atau keuangan kepada rakyat Indonesia yang melakukan kegiatan ekonomi kecil, menengah, sampai besar, agar kegiatan ekonominya bisa bertahan dan berkembang. Yang keempat, sistem ekonomi Alibaba. Ini adalah sistem ekonomi terjadi pada masa awal pengakuan kedaulatan, yaitu tahun 53 pada masa Kabinet Ali pertama. Kenapa disebut sistem ekonomi Alibaba? Yaitu sistem ekonomi yang dimana menggabungkan pengusaha pribumi disebut dengan Ali dan pengusaha
Tiongkok atau Cina disebut dengan Baba. Ini digabungkan. Ali dengan jiwanya bekerja keras, sedangkan Baba, pedagang Cina yang ahli dalam perdagangan, ini disatukan. Tujuannya apa? Untuk mengembangkan kegiatan perdagangan khususnya para pengusaha-pengusaha pribumi. Itu program yang dilakukan. Dan yang kelima, kebijakan ekonomi yang diterapkan adalah nasionalisasi ekonomi. Apa itu nasionalisasi ekonomi? Soekarno melakukan nasionalisasi ekonomi, artinya pengambil alihan perusahaan-perusahaan yang dahulunya milik Belanda, milik Jepang, atau perusahaan milik swasta-swasta non pribumi atau disebut dengan perusahaan-perusahaan Eropa, ini diambil alih menjadi perusahaan-perusahaan Indonesia, dan namanya pun diganti dengan nama-nama Indonesia. Tujuannya apa? Untuk memajukan, memperkuat ekonomi nasional, sehingga negara dan pemerintahan ini berjalan dengan baik disebabkan oleh kekuatan ekonomi yang sudah mapan. Inilah yang merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Soekarno setelah dikeluarkannya dekret, sehingga peristiwa dekret 5 Juli 1949 merupakan peristiwa sejarah bagi bangsa Indonesia menuju perkembangan Indonesia sampai dengan saat seperti ini. Karena sejarah ini merupakan sebuah pandangan agar kita dapat melangkah ke masa yang sekarang dan akan datang, sehingga kita tidak tergelincir kepada keadaan dan permasalahan yang sama. Inilah materi yang dapat Bapak berikan. Semoga penjelasan yang dari Bapak dapat anak Bapak serap dengan sebaik-baiknya. Dan Bapak ingatkan kembali, materi ini tolong dicatat dengan baik di buku catatan. Sedangkan jika ada tugas yang dari Bapak, tolong dikerjakan di buku tugas atau latihan. Sedangkan tugas yang akan dikumpul nanti diinformasikan melalui wali kelasnya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa pada pertemuan berikutnya.